Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dimuliakan Allah dan yang Bapak banggakan, ketemu lagi dengan Pak Endar Suhendar. Baik, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran daring. Namun sebelumnya kita akan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku yang dimuliakan Allah dan yang Bapak banggakan, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran, yaitu materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu tentang macam-macam sujud. Sebelumnya akan Bapak sampaikan apa tujuan pembelajaran daripada macam-macam sujud ini. Tujuan pembelajaran materi macam-macam sujud yang pertama, siswa mampu menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, syahwi, dan tilawah. Yang kedua, menjelaskan tata cara sujud syahwi, tilawah, dan syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Baiklah, kita akan mulai materi macam-macam sujud. Sujud bukan hanya dilakukan pada saat kita sholat saja, ada 3 macam sujud di dalam ajaran agama Islam. Yang pertama adalah sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dari ketiga sujud ini nanti kita akan bahas pengertiannya apa, hukumnya, sebab-sebabnya, cara dan hikmah daripada sujud. Kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran pengertian daripada sujud. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah manusia itu boleh bersujud. Adapun sujud kepada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Jadi sujud hanya diperuntukkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud sudah sangat lazim dilakukan di dalam sholat. Jika dihitung setiap 1 rakaat dalam sholat fardu, ada 2 sujud. Dengan demikian, jika dalam sehari semalam kita sholat sebanyak 17 rakaat, maka dalam sehari semalam kita telah melakukan sujud sebanyak 34 kali. Yang akan dibahas dalam uraian di bawah ini adalah sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun sholat, yang meliputi sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Baik, kita akan pelajari dengan seksama dan kemudian nanti kita praktekkan bagaimana pelaksanaan daripada sujud yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan bahas tentang sujud syahwi. Sujud syahwi, apa pengertiannya? Sujud syahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena lupa atau ragu di dalam sholat. Waktu melaksanakannya adalah setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Yang kedua, hukumnya apa? Hukum melaksanakan sujud syahwi adalah sunnah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kemudian sebab-sebab. Apa yang menyebabkan seseorang sujud syahwi? Sebab-sebab seseorang sholat melakukan sujud syahwi secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebabnya adalah lupa membaca tasyahud pertama.
Yang kedua, lupa membaca kunut bagi yang membiasakan kunut. Yang ketiga, kelebihan rokaat, ruku atau sujud karena lupa. Yang keempat, kekurangan rokaat karena lupa. Khusus untuk kasus kekurangan rokaat, apabila ada yang mengingatkan dalam sholat berjamaah bahwa rokaat sholat kita kurang, maka harus segera berdiri, takbir, dan melengkapi jumlah rokaatnya. Kemudian baru melakukan sujud syahwi. Yang keempat, ragu-ragu tentang jumlah rokaat. Prakteknya bagaimana? Praktek daripada sujud syahwi, setelah selesai membaca tahiyat akhir, kemudian melakukan sujud. Doa yang dibaca di dalam sujud syahwi adalah Subhana man la yanamu wa la yashhu. Kemudian yang kedua, duduk di antara dua sujud. Seperti biasa membaca Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Dan yang ketiga, sujud yang kedua, doanya seperti sujud yang pertama, yaitu membaca Subhana man la yanamu wa la yashhu. Yang keempat, duduk kembali dan salam. Itu praktek daripada sujud syahwi. Selanjutnya, sujud yang kedua kita akan membahas tentang sujud tilawah. Apa pengertian daripada sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena menemukan ayat sajdah di dalam Al-Quran, baik ketika membaca, menghafal sendiri, atau mendengarkannya. Ketika membaca di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang kedua, hukum sujud tilawah. Hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud. Maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syarat daripada sujud tilawah. Orang yang melakukan sujud tilawah harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, kemudian menutup aurat. Yang keempat, sebab-sebab melakukan sujud tilawah. Apa sebabnya? Sujud tilawah dilakukan karena menemukan ayat sajdah di dalam Al-Quran, baik ketika membacanya maupun hanya mendengarkan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat sajdah dalam Al-Quran itu semuanya ada 15 ayat. Dari mulai surat Al-A'raf, jadi ayat 206, sampai surat Al-Alaq, jadi ada 15 ayat yang apabila kita baca maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Selanjutnya kita praktekkan. Praktek daripada sujud tilawah yang pertama di luar sholat. Sujud tilawah di luar sholat dilakukan apabila kita membaca Al-Quran tidak pada waktu sholat. Adapun cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang 1, berdiri menghadap kiblat. 2, berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, sujud 1 kali. Apa doa yang dibaca pada saat sujud tilawah? Doanya adalah Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Yang kelima, duduk sejenak. Yang keenam, salam, menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu praktek sujud tilawah di luar sholat. Selanjutnya praktek sujud tilawah di dalam sholat. Pada waktu kita berdiri dalam sholat membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah di dalam sholat, kemudian langsung sujud 1 kali dengan bacaan sujud tilawah seperti bacaan sujud tilawah di luar sholat. Setelah selesai sujud langsung berdiri kembali dan melakukan sholat kembali. Itu praktek daripada sujud tilawah.
Kemudian dilanjutkan kepada sujud yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur. Apa pengertian daripada sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat atau karena terhindar dari bahaya, bencana atau kesusahan. Sujud syukur ini merupakan sebuah pengungkapan syukur yang lebih mendalam setelah kita membaca hamdalah. Apa hukumnya? Hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Dengan demikian, setiap kita mendapatkan surprise, kebahagiaan, nikmat maupun terhindar dari mara bahaya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah langsung mencari tempat yang layak kemudian melakukan sujud syukur. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, bagaimana praktek daripada sujud syukur? Praktek sujud syukur dengan panduan pelaksanaan seperti tertuang di bawah ini. Yang pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua, berniat melakukan sujud syukur. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, sujud 2 kali. Kemudian apa yang dilakukan, yang dibaca pada saat kita sujud syukur? Bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Setelah dibaca doa sujud syukur, yang kelima duduk sejenak, yang keenam salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu praktek daripada sujud syukur. Selanjutnya, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah kita bahas dari mulai sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kalian, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ilmu ajaran agama kalau kita praktekkan mengandung hikmah yang banyak bagi kehidupan kita semua. Baiklah anak-anakku semua, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Anak-anakku yang berbahagia, itulah pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada segala kekurangan, kekhilafan datangnya dari Bapak sendiri, segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.